Open your mind and be truth by yourself. Masih bersama dengan PFCI guys. Welcome back ya. Welcome back to PFCI guys. Private Fostering Care Indonesia. Kali ini kita kedatangan sohib lama kita nih. Siapa tuh bang? Iya, ini dia. Iya, ini dia. Uno bro, Bro Uno. Apa bro? Apa kabar bro? Sehat bro, sehat. Ada bro Oke, sehat. Iya, jadi ini rekan kita nih, sohib kita ini datang jauh-jauh dari Malang guys, ya kan? Walaupun tinggalnya tuh di ini juga ya, Jakarta ya. Jakarta Sampurna, masuk udah Jakarta itu. Iya, udah perbatasan Jakarta Timur. Tapi tinggalnya di Malang, ya kan? Jadi lagi balik ya bro ya. Iya, balik. Lagi balik. Ada acara pulkam lah. Kenal ketemu sama Jeki dong guys, ya nggak? Udah kenalan belum bro? Belum. Siapa kan Jeki? Itu kenalan sama sana Jeki. Namanya apa Jeki? Namanya Jeki Jackson om, namanya om. Coba om tos dulu om, tos. Jack, itu sana, tosnya sebelah sana, tos. Tuh, give me five. Oke, good boy. Jadi udah ketemu sama Jeki nih, gimana kesan-kesan laut nih bro nih ya? Ya gue juga kan awam ya bro, tinggal binatang-binatang bermata gini nih. Ini bahaya gak sih bro kalau misalnya iya. Ya sebenarnya gimana Om? Bahaya nggak sih? Kalau di alam liar pastinya bahaya Om. Soalnya gimana ya? Mereka ini kan termasuk hewan buas ya Om. Hewan buas, predator. Kalau ketemu di alamnya ya pasti bahaya. Kalau ketemu di alam hutan seperti itu, kita jangan samain kayak ketemu sama orang. Kalau ketemu sama orang kan kita bisa hai, ya kan? Ketemu sama begini, hai. Ya udah diserang sama dia, Bat. Wadah. Apalagi kalau dalam kondisi dia ini adalah masih pure alam, itu giginya itu tajam, bro. Oh, tajam. Giginya itu taring ya, Om Han ya? Taringnya itu segini, Bang. Tuh. Ini sekarang udah gak ada taringnya nih? Apa beda? Ya, sekarang udah nggak ada taringnya. Dia giginya patah. Oh, patah. Bukan dipangkur ya. Kalau dia natural dipangkur. Tapi kalau natural patah. Kalau koba dipangkur. Jadi dipangkur sengaja memang. Ya, beda. Jadi ini dia patah dengan sendirinya dia. Karena emang instingnya dia masih insting alam. Betul. Jadi ini rescue sebenarnya nih, dari usia 7 tahunan deh. Dari alam liar. Usia 8. Berarti untuk kembali ke alam sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa karena dia sudah terpisah dari koloninya. Kalau sudah terpisah dari koloninya, untuk dikembalikan dia jadi orang baru. Ibaratnya kayak ini, mereka kan hidupnya kan bergolongan ya, berkelompok ya. Sama kayak lo kan anak ini tuh, anak STM ya kan? STM nih ibaratnya nih ada anak STM lain masuk ke kerumunan tongkrongan anak STM lain. Bagaimana yang terjadi? Coba apa si orang yang beda ngobrol sih, jadi bakal ngobrol panjang sampai babak belur ya. Tapi kan kalau ini hewan ya, jadi setelah mereka ketemu itu merasa teritorialnya dimasuki, dilewati ya kan, dia marah. Akhirnya disikatnya bukan main-main ya Om Han ya. Apa yang akan terjadi Om Han? Itu kaki sama kepala bisa Om. Udah terputus lah karena dia di predator kanibal juga. Boleh nanya lagi bro? Boleh lah. Namanya treatmentnya termasuk sulit, gampang? Gimana Om Han? Kalau untuk treatment sih gimana ya? Susah gampang ya. Susah gampang guys. Jadi kenapa susah gampang? Susahnya itu lebih banyak. Susahnya banyak. Jadi kita sebagai pecinta primata, kita ini juga observasi dan kita menganalisa, kita pelajari setiap gerak-gerik perilakunya, kebiasaannya, kelemahannya, kekurangannya, tingkat intelijen, kecerdasannya dari dia baby sampai dia perangai dia sampai besar, itu kita benar-benar perhatikan apa nih yang bisa kita berikan
ilmu, sampaikan sesuatu hal yang bagus, baik, yang bisa dia untuk sosialisasi segala macam, yang setidaknya kita bisa berkomunikasi walaupun tidak dengan bahasa, tapi dengan gestur, dengan emosi, dengan emotional communication gitu kan, dia paham dengan apa yang kita rasakan gitu. Kita nggak suka, kita marah, udah sengaja dijinakin atau diliarkan, itu emang sengaja memang bisa dijinakkan, bisa juga liar. Tapi bagaimana dari kecil ya, kalau kayak gini kan udah jinak gini, untuk kembali liar sulit dong ya. Liar atau kembali ke alam lah. Kalau kembali ke alam nggak bisa, susah. Tapi kalau kembali liar bisa. Kembali liar bisa. Selama dia tidak dihandle dengan orang yang tepat, dia akan kembali liar. Berarti perilakunya tergantung dari bagaimana ownernya, bagaimana si kipernya, ownernya, kebiasaannya dengan circle-nya gitu. Kalau circle-nya tidak peduli dengan dia akan menjadi diri dia sendiri, akhirnya tingkah lakunya seperti hewan. Selama ini kan perilaku dia kita batasi untuk dia supaya tidak terlalu liar dan tidak menjadi hewan liar gitu. Jadi dia punya kebiasaan yang biasa dilakukan manusia gitu. Kalau makan, kita kasih makan, ngambilnya tangan kanan. Kalau dia makan bareng sama kita, dia nggak akan nyomot. Kalau hewan-hewan liar yang pada umumnya kan berawut ya Oman ya, ngambil awur-awuran segala macam. Tapi kalau dia kan kita ajarin supaya dia sopan, santun ya kan, ada adab etikanya. Jadi saat kita makan, kalau belum dikasih dia nggak akan nyomot. Nyomot gitu bro. Berarti memang dididik lah ya. Dididik ya. Jangankan hewan ya kan, anak aja kita perlu didik supaya tahu etika, sopan santun, tahu agama segala macam ya. Masalah ini hewan, nggak mungkin dong kita didik agama. Betul, karena kan sudah ada pilihan untuk ini kan dipelihara ya, mau nggak mau dididik juga kan. Betul. Sama ini biasanya kalau melihara kayak gini-gini bro, primata atau apa sih, gue juga kurang tahu jenisnya ya. Primata ini jenisnya beruk. Beruk ya. Itu banyak pro kontranya biasanya, apa gimana? Iya, banyak. Termasuk bagian dari eksploitasi animal nggak sih? Eksploitasi binatang gitu. Gimana Oman mau jawab nggak nih? Coba gimana? Kalau untuk eksploitasi Om, secara garis besar ya Om ya, segala kegiatan yang ada hubungannya dengan hewan atau satwa itu eksploitasi Om. Gak cuman hewan lah, gak cuma hewan aja, kita eksploitasi manusia. Sekarang gini, kita anak ya kan. Contohnya di lingkungan kerja aja deh, ada bos ngeksploitasi karyawannya ya kan, ngevlog nih aktivitas kita hari-hari guys. Eksploitasi. Kita ambil garis besar ya Om ya. Iya, tapi kita kerucutkan lagi nih, eksploitasinya positif yang atau negatif. Eksploitasi negatif. Paham bro. Jadi ya itu ada timbul pro dan kontra, pasti wajar lah, biasa lah ya, itu. Pro karena dia mencintai hewan dengan emang pengen merawat lah, apalagi mengembangbiakan atau bukan observasi, namanya apa bro kalau yang ini penangkaran. Jadi orang cara mencintai orang kan berbeda-beda bro. Ada yang ngaku mencintai tapi dia kontribusinya tidak ada, tapi hanya di bibir saja. Saya cinta sama hewan, saya sayang sama hewan, tapi nggak ada actionnya. Tapi apa yang Anda lakukan? Tidak, dia hanya berucap saja. Banyak yang berkata seperti itu bro. Makanya pro dan kontra itu banyak sebenarnya. Jadi kalau kalian menyayangi hewan, kalau kalian suka sama hewan, bukan dipelihara, bukan andangin, bukan ditangkap, biarkan lestari di alamnya ya kan. Gitu konsepnya, alamnya dia, habitatnya dia itu tuh udah mengecil. Bahkan itu yang menyebabkan berapa kali kita lihat mereka akhirnya masuk ke pemukiman gitu. Itu yang kita pahami dulu kasusnya. Karena golongan dia ini adalah sudah masuk dalam golongan hama. Nah itu dia. Dia merusak hasil panen, kebun, tani. Karena habitatnya pertama tidak ada, diambil sama manusia. Kemudian hutan-hutanan yang dimunculkan kan. Tempat dia di alamnya sudah mulai terkikis ya kan tempatnya. Betul. Ya, terus
pro kontranya berarti ya udah biasa lah ya. Biasa. Yang udah makanan sehari-hari karena lu udah komit untuk miara seperti ini kan, miara apa, beruk ya, tipe beruk ya. Beruk, monpai. Ya, untuk yang bisa kita pelihara gitu ya. Betul. Sama ini gue apa namanya, bicara pro kontra lagi ya kan, nyambungnya apa namanya, ada menyangkut hewan dilindungi nggak sih? Dilindungi maksudnya apa nih, tipe ini, jenis ini. Iya. Karena kalau termasuk hewan yang dilindungi undang-undang kan jelas lah ya. Jelas. Semua itu harus berdokumentasi secara legalisasinya kan, legalitasnya juga harus ini ada. Kalau memang ini sama hewan yang dilindungi gitu. Bro Uno. Nah itu dia kenapa kita di sini bisa memelihara monyet pantai atau beruk ini, karena cuman 2 spesies itu aja nih Om ya yang di Indonesia yang masih legal. Di selain itu ya udah appendix. Appendix itu apa tuh? Appendix itu adalah hewan dilarang untuk dipelihara. Selain dia 2 jenis ini, ya dia udah benar-benar itu. Ya apa nanya kan ya, gua apa istilah-istilah kayak gitu kan. Ya, artinya gini bro, lo mewakilkan para masyarakat awam. Ya, betul. Tanya tentang hal ini. Ini adalah jenis beruk. Kita tidak akan bisa dapatkan dia, melihat dia itu di Kepulauan Jawa. Dia hanya ada di Sumatera, daerah Sumatera. Oh, di Jawa nggak ada? Nggak ada di Jawa. Kalau Jawa ekor panjang. Oh, ekor panjang. Oh, itu dilindungi itu ya? Enggak. Yang ekor panjang yang jenisnya Macaca fascicularis. Fascicularis itu kayak yang di topeng monyet, dipakai sama topeng monyet itu tuh yang buntutnya panjang. Itu Macaca fascicularis, itu monpai sebutannya, atau kita biasa sebut monyet pantai ya. Iya, monyet pantai. Monpan dong. Monyet pantai, bukan monpai. Biasanya orang-orang bilangnya monpai. Oh, monpai. Bisa monpan, bisa montai, ya kan? Terserah dah ya kan. Yang penting bukan muantai ya. Iya makanya. Jadi yang dari Jawa itu, Kepulauan Jawa dan di seluruh pulau-pulau lainnya itu si buntut panjang ini Macaca fascicularis ini atau monpai. Tapi kalau Macaca nemestrina ini bahasa Latinnya, atau kalau di Padang ini sebutannya baruak, ya kan? Baruak karimbi. Jadi ini asalnya itu dari Sumatera, dataran Sumatera. Karena asalnya bukan dari Jawa. Lebaran gini nggak pulang dia ke Sumatera. Dia sebenarnya pengen pulang. Cuma dia bingung, ongkosnya nggak ada. Ongkosnya nggak ada. Iya. Aduh, ntar gue transfer aja, Jack. Iya, gue transfer aja gimana ya? Jack mau pulang nggak mau Jack ke Sumatera, Jack? Ayo Jack, lebaran monyet Jack. Iya Jack. Lebaran monyet Jack ya. Monyet ada lebarannya Jack. Adalah kan sebutan orang-orang kan lebaran monyet ya kan, sampai lebaran monyet juga lo nggak bakalan lo bisa bla 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 bla. Berarti lu Jack nggak bisa lebaran Jack. Besok kita bikin lebaran monyet ya. Jangan cuma lebaran manusia doang, monyet pun ikut lebaran ya kan. Itu dia kan. Tapi dengan ini gue karena awam ya, dipakein dress code gini, nyaman ya. Maksudnya lu tahu, karena lu paham kan, bukan paham. Di saat dia nyaman, nggak nyaman, lu tahu karakter binatang-binatang begini kan. Jadi sebenarnya semua hewan dikasih dress code begini awal-awalnya itu menolak. Karena kan memang secara alamiahnya kan nggak ada ya, nggak dress code begini kan. Dress code begini. Sebenarnya kalau kita tarik putar jauh lagi nih, ibaratnya ke manusia aja, manusia pun juga lahir dengan tidak menggunakan pakaian. Tapi karena manusia ini adalah makhluk mulia dan beradab, ya kan memang harus dikenakan pakaian. Kita memanusiakan hewan seperti Jackie ini, beruk ini juga kita kenakan pakaian juga, biar dia juga seperti layaknya manusia, dan dia juga akan lebih terlihat menarik dan keren, rapi, lucu juga dong, ya kan? Kita manusiakan biar lebih manusiawi ya, Oman ya. Kan dia kan hidup di lingkungan manusia. Betul. Sama manusia gitu loh. Jadi berdampingan ya. Berdampingan sama. Masa jadi lebih manusiawi. Perbedaannya biar nggak terlalu banget domplang lah, implang banget gitu. Tapi ya. Emang lebih lucu sih emang kalau dikasih basket-basket. Kalau mau jadi nggak pakai baju, umpamanya nih, pertama udah bau ya kan, pasti kan dia bisa pipis atau pup sembarangan, karena kalau begini kan pakai pampers guys, jadi aman nih, udah gitu pakai celana ya kan, terus dia wangi dong pakai baju, jadi hampir saru dong dengan manusia ya kan. Kalau mamanya dia nggak pakai baju apa-apa begini, kita nongkrong bareng begini nih,
ya kan bro, ya aduh ya kan, ini tahu pipis ya kan, udah nggak nyaman lagi lah. Cuma pakai pampers kayak tuyul kayak bocah ya kan. Berarti memang ini juga ya, ini termasuk pengembangbiakan nggak sih, jelas penangkaran. Jadi kita akan melakukan suatu perkembangbiakan juga. Kita melakukan suatu perkembangbiakan, kita menangkar ya kan, artinya dari kelamin betina dan jantan ini kita satukan. Saatnya sudah birahi, mereka berproduksi lah gitu. Istilah hewannya itu adalah kimpoy. Mulai lagi tadi nampai ya Pak. Apa tadi? Onpai. Jadi itu istilah monyet ngeplay. Pantai. Bukan monyet ngeplay. Terbang dong monyetnya. Sama ini sih kan gue lebih concern biasanya pro kontra. Apa namanya? Pro kontra ya itulah animal abuse lah atau eksploitasi. Nah itu balik lagi penilaiannya dari mana orang punya sudut pandang masing-masing ya. Pandang masing-masing SDM juga sih sebenarnya. Mau menggali, mau belajar, mau menambah wawasan, mencari tahu. Kadang-kadang kan mereka netizen nih asal tuduh aja, itu hewan dilindungin. Ngapain dipelihara? Hewan begitu nggak pantas dipelihara, hewan liar segala macam. Hello, please deh, kucing, anjing dulu juga sama liar juga. Kenapa dia bisa domestikisasi ya kan, bisa berdampingan juga akhirnya seperti sekarang ini, karena ya sudah mulai banyak metamorfosisnya segala macam, sudah bisa bersosialisasi dengan baik, bisa banyak membantu manusia ya kan, anjing menjaga, ngawal, berburu segala macam ya kan, kucing juga bisa buat jadi teman, bisa jadi biasanya kita jangan dibawa. Oh iya, istilahnya begitu. Atau dia bisa kadang-kadang dia bisa menenangkan kita kan dengan kelucuannya dia. Kita bisa main kan. Iya, stress release ya, rilis stres ya. Sama juga kayak kita. Sama. Ya, primata stress release. Terus gue pengen nanya juga, saran lu berdua nih untuk orang awam. Kalau yang apalagi orang awam lah, kalau nanti lucu piara, baiknya mendingan punya literasi dulu atau memang langsung. Jadi ya literasinya tuh sebenarnya ya begini. Artinya kita kita akan sampaikan kepada masyarakat, dan kita memang biasa memberikan edukasi ya Oman ya kepada masyarakat. Kita menyampaikan bahwa kita nggak menyarankan untuk memelihara hewan seperti ini ya. Karena ini hewan bukan dibilang juga aman dan juga tidak dibilang juga bahaya. Artinya sebelum kita mau memelihara hewan seperti ini, kita harus pelajari dulu dengan baik bagaimana cara merawatnya, apa yang harus dihindari, apa yang harus disarankan, apa yang harus dianjurkan, bagaimana segala macam. Itu harus pelajari dulu, bekali dulu ilmu wawasan dulu, baru kita terjun untuk mau memelihara. Begitu pula juga dengan hewan-hewan lainnya juga sama, bukan cuma hewan monyet buruk aja nih bro. Jadi kalau kita mau melihara kucing, mau melihara anjing, kita juga harus observasi dulu, kita pelajari dulu. Gak boleh sembarangan, ada ilmunya juga. Salah-salah kucing bisa gigit loh, nyakar, dan dia juga ada penyakit rabiesnya juga segala macam. Itu bisa infeksi, bisa jadi. Makanya kalau kucing, anjing kan secara literasi kayaknya banyak orang yang inilah paham. Nah, ini makanya gue nanya untuk gak jauh beda. Jenis kayak gini memang baiknya kan yang untuk awam mending sudah mengetahui dulu secara literasi, makanya kita nggak capek-capeknya, nggak bosan-bosannya untuk bawel mengedukasi, memberikan banyak masukan, wawasan segala macam buat masyarakat sih. Karena jangan modal karena ngeliat lucu terus nekat. Melihara kan. Ditambah lagi umurnya mereka ini dibandingkan kucing dan anjing itu jauh. Kucing anjing 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun main lama. Yang belum. Kalau Jeki ini udah bisa sampai 45-55 tahun. Nah, siap tanggung jawab. Iya, hampir sama kayak manusia. Betul. Makanya siap nggak tanggung jawab untuk 50 tahun hidupnya dia gitu. Bisa nggak berkomitmen untuk tetap melihara dia dalam keadaan baik buruknya, nakal, baiknya, sakit, sehatnya, itu harus long life juga ya. Nah itu dia. Long life juga apabila dia sehat, tidak berpenyakit. Iya. Sama ini terakhir nggak apa-apa ini ya? Ya nggak apa-apa. Ini secara jangankan terakhir,
Tanya terus juga nggak apa-apa bro. Nanti di backstage tapi. Udah kali ya, nanti di offline aja kali ya. Iya, offline aja. Sama apa namanya? Banyak ternyata bro peminat yang melihara binatang primata ini. Iya, jadi animo masyarakat pada saat ini, terus kanca pasar saat ini, dan pada dasarnya kan memang manusia ini kan latahan ya. Oh iya. Tapi ada basic latahnya itu kenapa? Karena mereka punya visi dan misi yang sama, artinya punya kesukaan yang sama, hobi yang sama. Dasarnya penyayang hewan, ditambah hewan yang mau dia piara itu adalah hewan yang lucu, unik segala macam gitu. Dan tujuan mereka juga tidak hanya sekedar memelihara, tapi ya mereka juga mau dibikin edukasi, diperkenalkan kepada masyarakat. Mungkin mereka juga merasa ini hewan pantas juga dong dipelihara seperti anjing dan kucing. 70% orang yang merawat primata, 70% nih ya. Itu keinginan utamanya adalah punya hewan yang lucu, imut, ya, bisa diajak main, sama beda dari yang lain. Betul. Akhirnya larilah ke primata. Oh gitu bro. Iya, jadi ya sekarang sudah mulai banyak sekali ya. Tapi dengan banyaknya seperti ini, kita bisa ambil positifnya bro. Artinya populasi yang begitu dahsyat di alam sana, di hutan-hutan manapun, hutan lindung ataupun di hutan-hutan manapun, populasi yang begitu dahsyat itu akan tertolong, terbantu mereka yang tidak terawat yang di sana, yang berantem, kekurangan pakan segala macam mereka, sehingga mereka berantem jadi ribut, gigit-gigitan, kanibalan, akhirnya mereka banyak yang mati konyol, sia-sia segala macam. Terus dia masuk ke pekarangan kebun petani hingga dibunuh, ditembak segala macam. Tapi adanya kita ini segala macam, kita ikut membantu, kontribusi kita sebagai manusia ya, kita membantu merawat, melindungi mereka, yang berikan tempat juga, berikan tempat mereka. Iya, memberikan tempat, berbagi makanan. Di hutan lindung sendiri sebagian dari ekosistem ini juga deh, apa namanya, pemburuan predator, termasuk incaran predator juga kali ini. Iya, otomatis predator, incaran predator yang lebih hype lagi. Makanan predator ya. Ya, dia dimakan macan juga, macan, serigala, bahkan elang pun juga. Iya, musuhnya gue liatin. Iya. Sama eagle nih musuhan ya. Betul. Makanya iya. Jadi gitu aja ya guys. Oke. Kilas info dan silaturahmi kita dengan sohib lama nih, sahabat lama kita, Om Bro Unos. Oke guys. Udah lumayan cukup tercerahkan kok ini. Thank you bro. Udah mampir-mampir di base camp PFCI ya Om Han ya. Betul. Thank you nih ya. Thank you buat PFCI. Thank you for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tinggal lihat aja kan, banyak masyarakat tuh udahnya cuman setelah udah gede, udah nakal, nggak bisa handle, kadang mereka main lepas-lepas begitu aja.